Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya di sini Sifatul Hasanah. Saya di sini akan melakukan praktikum kimia yang berjudul endoterm dan eksoterm. Sebentar, tapi saya di sini gak sendiri. Ada teman saya yang akan menemani saya. Yang pertama, ada Nida Madinah yang akan bertugas menjelaskan konsep dasar praktikum kali ini. Tapi di sini saya juga akan memandu jalannya praktikum yang pertama. Ada teman saya lagi yang akan mendampingi saya. Ada Sayyidat Laisa yang akan menjelaskan bahan dan alat yang akan digunakan. Ada Najwa Yusrin yang akan memandu praktikum yang kedua. Ada lagi yang terakhir, ada Naya Alisa Fitri yang akan memandu jalannya praktikum ketiga. Dan saya juga akan menjelaskan hasil akhir dari praktikum kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum kimia yang berjudul endoterm dan eksoterm. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi endoterm dan eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Oke semuanya, di sini saya Nida Madinah akan menjelaskan sedikit konsep dasar praktikum kali ini. Dalam ilmu kimia, setiap reaksi pasti mengalami perubahan energi. Perubahan energi ini bisa berupa panas yang diserap atau panas yang dilepas oleh sistem. Jika suatu reaksi melepas panas ke lingkungan, maka reaksi tersebut dinamakan eksoterm. Reaksi eksoterm. Biasanya dalam reaksi eksoterm, suhu lingkungan akan meningkat dikarenakan energi panas sistem menuju lingkungan. Dan sebaliknya, jika suatu reaksi menyerap panas dari lingkungan, maka reaksi tersebut dinamakan endoterm. Pada reaksi endoterm biasanya suhu akan menurun dikarenakan panas energi diserap oleh sistem untuk diperoleh reaksinya. Dan demikian perbedaan utama antara keduanya, yaitu perbandingan antara energi panas. Jika reaksi eksoterm memberi energi ke lingkungan, maka reaksi endoterm mengambil energi dari lingkungan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini. Untuk bahan yang digunakan ada air aquades, ada aden sari bubuk, ada rinso bubuk, dan ada baking soda atau NaHCO3 sebagai zat yang akan dicampurkan dengan air untuk diamati perubahan suhunya. Sedangkan alat yang digunakan ada kalorimeter untuk wadah reaksi untuk diamati perubahan suhu yang akurat. Ada gelas ukur untuk mengukur volume air dan zat cair yang akan dimasukkan ke dalam kalorimeter. Dan yang ketiga ada termometer untuk mengukur suhu larutan baik sesudah dan sebelum reaksi. Dan yang terakhir ada spatula untuk memasukkan baking soda. Halo semuanya, di sini saya Nida Madinah akan memandu jalannya praktikum pertama. Langkah pertama, kita ukur 100 ml air menggunakan gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam kalorimeter. Langkah kedua, kita ukur suhu awal menggunakan termometer. Nah, ini jangan sampai menyentuh ke bawah ya teman-teman. Suhu awalnya yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian kita tulis jenis campuran adem sari dengan air, suhu awalnya yaitu 28 derajat Celcius. Langkah ketiga, kita masukkan 1 bungkus adem sari ke dalam kalorimeter. Kemudian langkah keempat, kita tutup dengan rapat dan aduk hingga merata. Perlahan-lahan ya teman-teman.
Setelah diaduk, ukur suhu akhir menggunakan kalorimeter untuk mengetahui perbedaan suhunya setelah didiamkan beberapa menit. Dan jangan sampai menyentuh pada dindingnya. Ini perlahan-lahan yang merah-merah bisa kalian lihat ya, menurun secara perlahan-lahan. Sesuaikan dengan mata untuk bisa melihatnya. Nah, setelah didiamkan berapa menit, suhu akhirnya yaitu 26 derajat Celcius. Kemudian kita tulis adem sari dengan air, suhu akhirnya yaitu 26 derajat Celcius. Nah, karena perubahan suhunya yaitu suhu akhir kurangi suhu awal, maka 26 dikurangi 28 yaitu 2. Perubahan suhunya adem sari dengan dicampur dengan air yaitu 2 derajat Celcius. Hai semuanya, di sini saya Najwa Sunamilwaskoro. Di sini saya akan membantu jalannya praktikum yang kedua. Maka yang pertama, kita ukur 100 ml air menggunakan gelas ukur. Setelah itu, kita masukkan ke dalam kalorimeter. Kedua, kita ukur suhu menggunakan termometer. Di sini suhu awal dari larutan adalah 27. Jenis campuran rinso dengan air, suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius. Setelah itu, langkah yang ketiga, kita campurkan ataupun kita masukkan rinso sebanyak 7 spatula ke dalam kalorimeter. Kita tutup kalorimeter dan kita aduk perlahan sampai merata. Setelah teraduk merata, kita ukur suhu perubahan menggunakan termometer. Perubahan suhunya ialah 28 derajat Celcius. Jadi, jenis campuran rinso dengan air, suhu airnya adalah 28 derajat Celcius. Karena perubahan suhu rumusnya ialah T akhir dikurangi T awal, maka 28 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius ialah 1 derajat Celcius. Nidali Saputri akan memandu jalannya praktikum yang ketiga, yaitu campuran air dengan soda kue atau natrium hidrogen karbonat.
gelas ukur. Langkah yang kedua yaitu buka tutup kalorimeter dan masukkan Aquades ke dalam kalorimeter. Kemudian kita tutup dan kita cek suhu awalnya menggunakan termometer. Di sini kita menggunakan ujungnya agar tidak mempengaruhi pada suhunya. Luruskan mata kita kepada termometer. Suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius. Kemudian kita catat di datanya. Campuran baking soda dengan air, suhu awalnya adalah 27 derajat Celcius. Kemudian langkah yang ketiga, kita buka dan kita masukkan baking soda ke dalamnya. Masukkan 7 sendok baking soda ke dalam kalorimeter. Kemudian tutup kalorimeter dan aduk perlahan hingga merata. Setelah tercampur rata, kita masukkan termometer untuk mengukur suhu airnya. Suhu airnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian kita catat suhu akhir dari baking soda dengan air. Nah, suhu yaitu T akhir dikurangi T awal, maka 25 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius adalah min 2 derajat Celcius. Di sini saya juga akan menjelaskan hasil dari praktikum kali ini. Di sini kita menggunakan 3 jenis campuran. Yang pertama itu ada rinso cair, ada rinso bubuk, kemudian ada soda kue atau natrium hidrogen karbonat. Yang ketiga itu menggunakan adem sari. Nah, dari 3 campuran ini kita menggunakan kalorimeter agar perubahan suhunya lebih akurat. Berdasarkan hasil praktikum yang pertama, yaitu campuran adem sari dengan air, terjadi penurunan suhu setelah bahan dilarutkan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Yang kedua, yaitu berdasarkan hasil praktikum yang kedua, yaitu rinso bubuk dengan air mengalami kenaikan suhu sehingga reaksi tersebut dinamakan reaksi eksoterm karena sistem melepas panas ke lingkungan. Dan berdasarkan hasil praktikum yang ketiga, yaitu soda kue dengan air, terjadi penurunan suhu setelah bahan dilarutkan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi tersebut reaksi endoterm karena sistem menyerap panas dari lingkungan. Kemudian dari tiga bahan yang kita praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa eksoterm ditandai dengan kenaikan suhu dan endoterm ditandai dengan penurunan suhu. Maka kita juga bisa simpulkan bahwa setiap reaksi kimia pasti melibatkan perubahan energi yang dapat kita amati secara langsung melalui kalorimeter.